Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis Pilihan banyak janda, dunia belum kiamat. Foto ini aku ambil tanggal 3 Januari 2025 di ibu kota New Zealand yang bernama Auckland. Nah, silahkan menikmati background video tentang kota Auckland, New Zealand ini. Seperti biasa, sambil mendengarkan ocehan aku, ceritaku kali ini tentang janda rondo teles. Nah, oke, silahkan menyimak. Nah, inilah perjalanan aku dari hotel, aku tinggal di Hotel Pullman, menuju ke Central Business District. Atau kalau bahasa Indonesianya, menuju ke tengah-tengah kota Auckland. Nah, di New Zealand atau di Australia, pada umumnya tengah-tengah kota itu dinamakan CBS atau CBS, singkatan dari Central Business District. Kalau di Amerika umumnya dinamakan downtown. Nah, itulah tengah-tengah kota, namanya setiap negara lain-lain ya. Nah, inilah yang akan aku ceritakan tentang, kalian bisa lihat dua pohon ini di depan kalian. Nah, dari dataran tinggi ini ya, terus aku akan turun ke kebun atau park. Itu jalanannya menurun. Dan uniknya ini pohon, dia punya cabang itu ya. Ranting-rantingnya itu ikut turun mengikuti gravitas bumi. Jadi bukan ada yang ke atas, ada yang rantingnya itu turun ke bawah. Panjang sampai kira-kira 20-30 meter gitu panjangnya. Tapi nggak ambruk ya, tidak menyentuh tanah. Terus dengan pemerintah mempunyai budget ya untuk merawat pohon ini. Pohon ini umurnya sudah hampir 200 tahun ya. Dan ranting-ranting yang ke bawah itu diberi cagak agar tidak patah atau tidak jatuh ya. Jadi pohon ini dirawat. Lihat itu pohon itu panjang ke sana ya. Kalian bisa melihat kan, lah itu tidak ke atas, ke samping juga. Ada yang ke jalanan terus ke bawah itu. Coba lihat, rantingnya panjang sekali. Dan itu disangga, pemerintah memberi sangga apa itu ya, support agar tidak ambruk gitu. Pohonnya sangat menarik sekali. Kalau kalian ke New Zealand, ke Auckland ya, harus mengunjungi ini, namanya Emily Park. Nah, ini aku sedang turun ini. Menurun, lihat itu rantingnya ke bawah gitu. Nah, aku tak akan cerita mengenai janda. Aku rasa janda itu adalah sebutan yang sangat tidak menguntungkan bagi wanita. Merendahkan derajat seorang wanita. Kenapa ya? Itulah, di Asia ini pada umumnya ya, Asia adalah dunianya laki-laki. Kenapa saya bilang begitu? Karena laki-laki tidak bisa salah. Benar terus. Sedangkan wanita disebut janda, segala macam statusnya janda, itu merendahkan sekali itu. Nanti aku cerita, ikuti saja. Maksud saya begini ya, laki-laki selalu benar. Dia bilang, oh aku laki-laki, tugas aku adalah melindungi wanita. Ya, right, melindungi. Emangnya wanita perlu dilindungi? Emangnya kamu Tuhan apa melindungi wanita? Terus saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab tentang finansial. Oke. Saya yang kerja gitu. Terus wanita harus nggak boleh kerja, tinggal di rumah. Ya, padahal ya wanita banyak yang kerja loh sekarang ini ya, tapi tetap laki-laki berpikir bahwa dia melindungi, memberi support kepada wanita. Tidak ada salahnya
memang banyak wanita yang, disupport senang tinggal di rumah gitu ya. Ya nggak ada salahnya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya mau cerita karena saya ini nggak ada kerjaan ya. Jadi bukan mau menyalahkan laki-laki, bukan mau, itu mana salah yang benar, tidak. Ini aku hanya ngeyel aja ya, nggak ada kerjaan, ngeyel. Maksud saya begini, nah memang laki-laki memberi support ke perempuan ya, tanggung jawab katanya begitu ya, bicara soal ego, saya yang bertanggung jawab tentang keuangan, ya tai lah. Maksud saya begini, misalkan tiba-tiba kamu geblak, si laki-laki suaminya itu mati, sakit, terus wanitanya ditinggalkan ya, wanita sudah tinggal di rumah, punya anak 2, terbiasa tidak bekerja, tiba-tiba suaminya mati, terus si ceweknya gimana itu? Gelagapan kan? Akhirnya gimana? Kasihan kan ditinggalkan begitu aja. Ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit, taruhlah dia punya duit ya, punya duit, terus punya rumah ya, terus istrinya ditinggal, istrinya tidak biasa kerja, terus bagaimana? Uangnya lama-lama dimakan paling hanya berapa tahun habis. Mulai jual TV, jual kulkas gitu segala macam kan. Nah, maka itu yang aku bilang ya, seharusnya wanita juga diharuskan kerja supaya nanti kalau ditinggal suaminya dia tidak kelabaan. Maksud saya begitu ya. Ini hanya ngobrol aja loh, tidak menyalahkan sana sini, oke? Dan terus sebutan janda. Sebutan janda itu benar-benar menurut aku sangat rendah sekali. Meninggalkan satu stigma yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Misalkan begini ya, anak kalian punya anak laki-laki, pacaran dengan wanita, dan kebetulan wanita itu janda. Nah, anak kalian ini memperkenalkan si janda ini ke orang tuanya agak rikuh ya. Wah, saya kok bawa pulang seorang janda gitu loh maksudnya. Padahal laki-laki mereka sama-sama seneng ya. Meskipun janda itu kan manusia juga ya. Tapi dikasih label janda itu sawangannya gitu loh. Nah, terus pulang-pulang, Mak, saya punya pacar. Kamu kok seneng ketawa-ketawa? Iya, saya punya pacar baru. Oh iya, siapa dia? Bilang dia seorang janda. Janda? Ngawur aja kamu. Kamu pacaran dengan janda. Bapaknya dengar. Iya, kamu pacaran dengan janda. Gila loh. Yang perawan aja masih banyak. Ngapain lu pacaran dengan janda? Nah, itu biasanya kan aso pemikirannya seperti itu kan di Asia umumnya seperti itu. Ini aku bicara soal Indonesia ya. Jangan dikira saya nanti merendahkan Indonesia lagi, tidak. Ini karena saya punya penonton ini kebanyakan hampir 70% itu dari Indonesia gitu. Jadi maka itu aku sebut Indonesia bukan bermaksud menjelek-jelekkan kehidupan di Indonesia, tidak. Aku hanya mau ngeyel aja, ngobrol aja ya, nggak ada kerjaan. Nah itulah kebanyakan cara kita memandang janda itu memandang remeh gitu sepertinya. Ngapain kamu pacaran dengan janda? Yang perawan masih banyak. Nah seperti itu. Nah kadang-kadang orang janda itu bisa terjadi dengan kamu atau adik kamu atau kakak perempuan kamu. Kenapa kita itu meremehkan janda ya? Bisa terjadi dengan ibu kamu juga. Jadi nggak tahu. Saya kurang begitu setuju dengan pandangan umum yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau janda di negara barat lain, pandangannya bukan seperti itu. Oh, kamu pacaran dengan janda gitu. Kelihatannya ya sawangannya ya. Kalau di dunia barat, kamu janda ya oke. You married before, kamu sudah pernah kawin dulu ya nggak apa-apa. Biasa-biasa aja kalau kamu senang. Itu kan kejadian bercerai atau kejadian suaminya meninggal. Itu kan di luar dari kontrol. Kita punya kontrol kan. Bisa terjadi
ke kamu sendiri, bisa terjadi ke anak wanita kamu, bisa terjadi dengan kakak wanita kamu. Jadi itu hal yang biasa, tapi di Indonesia, di dunia Asia itu dibikin ruwet, ribet sekali. Dipandang rendah, kamu kawin dengan janda ngapain? Itu kan. Jadi ya gimana ya? Memang agak itulah kita punya otak tuh sudah diprogram seperti itu. Gitu. Wah, orang janda gini-gini. Jadi janda gatel gini. Pokoknya persepsi orang-orang Asia terhadap janda itu sudah sangat-sangat begitu negatif sekali. Maka itu saya bicarakan di sini ya, saya tidak setuju ya. Terus mungkin ada yang ngeyel juga, sekarang sudah beda, di Indonesia juga sudah lain gitu. Ya memang lain. Mungkin dia lain ya, aku nggak tahu ya. Tapi persepsinya itu masih seperti itu secara umum ya, aku melihatnya seperti itu. Kalau salah ya, ini saya akan ngobrol persepsi saya sewaktu saya hidup di Indonesia dulu seperti itu, dan persepsi teman-teman yang aku kenal orang dari Indonesia tuh kadang-kadang ya seperti itu. Wah, anak saya punya pacar janda gitu. Kehidupan hidup dunia sudah robah ya, tapi cara pandang manusia tentang seorang janda itu kok masih belum berubah ya. Mungkin karena sudah nancep di kepalanya. Dan celakanya lagi, yang ngeyel itu ya kadang-kadang seorang wanita juga, gitu loh. Misalkan anaknya membawa pulang pacar seorang janda, ibunya yang girap-girap. Ibu si laki-laki itu yang, "Wow, kamu bawa seorang janda," gitu. Wah, ibu ibunya itu seorang wanita, tapi kalau anaknya pacaran dengan janda, waduh girap-girap, bisa itu kebakaran jenggot duluan, padahal nggak punya jenggot ibunya ya. Ya itulah sedihnya tentang persepsi seorang janda yang hidup di Asia ya, atau di Indonesia. Mungkin kalian sendiri juga pernah mendengar atau melihat kehidupan seperti itu ya. Sangat menyedihkan, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Nah, ini aku sudah hampir sampai ke tengah-tengah kota Auckland. Tempatnya itu, pusatnya itu berada di tengah-tengah kota Auckland, itu dekat dengan pelabuhan. Sangat indah sekali. Kotanya termasuk bersih, bagus, tapi tidak terlalu banyak orang. Sangat nyaman. Aku senang sekali tinggal di Auckland, New Zealand ini. Kotanya tidak terlalu besar, tapi semuanya ada, sangat strategis sekali. Nah, bayangin ya, di Indonesia, dibandingkan Indonesia ya, penduduknya beda sekali. Kita keluar dari rumah di Indonesia, banyak motor yang seliweran, banyak mobil yang seliweran, pokoknya serba macet, serba banyak orang. Orang pun juga bejubel ya di Indonesia. Apalagi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, kota besar. Ini mallnya aja lihat seperti ini. Jadi kehidupannya sangat lain sekali. Di New Zealand ini manusianya, penduduknya ya negara kecil ya. Penduduknya hanya sekitar 5 juta lebih sedikit gitu. Hanya 5 juta manusia. Tapi penduduk wedus, kambingnya, itu 6 juta lebih. Nah, jadi penduduk kambingnya lebih banyak daripada manusianya.
Nah, itu dia. Australia aku juga senang di Melbourne. Australia juga, tempat yang indah sekali, tempat kotanya modern tapi, mmm, apa ya, eee, penduduknya tidak terlalu banyak. Itu yang aku seneng. Kalau di Amerika banyak juga, tapi juga tidak terlalu rame ya. Kalau Eropa juga mempunyai satu, kelebihan tersendiri ya. Di Eropa juga kotanya modern, penduduknya cukup padat juga. Nah, di Eropa itu aku senangnya begini, kita naik tren atau naik bis, dalam waktu beberapa jam kita sudah berada di luar negeri, gitu. Jadi negaranya kecil-kecil gitu. Tapi kalau Amerika benuanya lebar sekali ya. Nah, misalkan ada perang, amit-amit ya, aku tidak minta, terjadi perang dunia ketiga, tidak tidak. Nah, kenapa aku bicara soal perang? Seandainya perang dunia ketiga meletus. Nah, kalian tahu tempat yang paling aman tuh di mana? Ya ini, New Zealand, di Australia, di Lautan Pasifik ini aman. Jauh dari target, nuklir ya. Tapi ya kalau misalkan nuklir 20 atau 25 nuklir meletus di seluruh dunia ya. Walaupun itu kebanyakan meletusnya tuh di daerah China, Rusia, Eropa, dan Amerika ya. Misalkan itu Amerika mengirimkan ke Rusia, ke China, China, Rusia mengirimkan ke Eropa, ke Amerika gitu. Misalkan yang meletus 20 nuklir aja, 20 bom nuklir yang meletus di dunia ini, kalian tahu efeknya seperti apa? Dunia kita ini akan menjadi gelap. Karena hanya letusan 20 nuklir itu aja cukup membuat dunia kita ini menjadi gelap selama bertahun-tahun. Dan kalau dunia ini menjadi gelap selama 6 bulan aja, atau setahun 6 bulan gitu, kalian tahu apa yang terjadi? Dunia kita ini menjadi es karena matahari tidak sampai ke bumi ini dan bumi kita ini menjadi dingin sekali. Kita akan dikirim kembali ke waktu zaman es. Jadi dunia kita akan membeku. Kita tidak akan melihat matahari lagi. Nah, itu bukan main ya. Bukan berarti dunia ini seperti neraka ya. Dunia kita akan membeku menjadi es gitu. Wow, itu sangat menakutkan sekali. Maka itu aku lihat perubahan dunia ini moga-moga ya. Aku nggak tahu ke depannya 5 tahun ke depan ini kita akan dibawa kemana kita nggak tahu. Maka itu menakutkan, akan banyak perubahan. Perubahannya apa nggak tahu. Teknologi robot, mungkin AI segala macam. Nah, itu membuat apa ya? Mungkin mengambil alih pekerjaan manusia ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang diganti dengan robot, dengan AI. Terus manusianya itu akan kerja apa ya? Jadi sekolah-sekolah itu harus merubah cara pendidikan itu harus dirubah karena 5 tahun, 10 tahun ke depan itu pekerjaan manual sudah banyak yang hilang. Misalkan kasir di toko, jaga toko, semua itu hilang. Sopir bis akan hilang. Sopir ini, sopir itu, sopir pesawat mungkin akan hilang semua. Karena semuanya digantikan dengan komputer, semuanya diprogram, semuanya bisa terbang sendiri. Nah, itu dia. Jadi sangat menarik untuk dilihat bagi kalian yang masih umur 40-an gitu, kalian akan bisa melihat perubahan-perubahan ini 30 tahun ke depannya. Aku paling hidup berapa tahun lagi ya, sudah nggak bisa melihat, padahal akan sangat
menarik sekali untuk dilihat. Bagi kalian yang umurnya masih 40, kalian akan melihat bisa hidup 30 tahun ke depan itu akan sangat menarik sekali. Maka itu untuk kalian jaga kesehatan. Jangan sampai nunggu sakit. Kalau dokter sudah menyatakan, oh kamu sakit ginjal, kamu sakit paru-paru, itu sudah terlambat. Maka itu sebelum kalian kena sakit, kalian harus menjaga kesehatan. Nah itulah masa depannya harus ada smart toilet. Itu WC yang canggih, yang ada sensornya. Jadi sebelum kalian kena sakit jantung, sakit ginjal, sakit apa semuanya, agar kalian itu bisa sehat. Jadi jangan nunggu sampai kalian geblak, sampai kena stroke baru itu diperhatikan. Jangan. Jadi kalau ada smart toilet itu nanti sebelum menjadi penyakit kalian sudah bisa mengobati. Itu lebih mudah. Sebelum menjadi penyakit kita itu rawat badan kita. Tapi kalau penyakitnya sudah ada di dalam diri kita, akhirnya waduh sudah terlambat, sulit. Mungkin kalau kalian mujur bisa diperbaiki, tapi biasanya kalau sudah ngeblak kena stroke itu pulihnya sulit sekali. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian bisa enjoy seperti biasa. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis, Pilihan banyak janda.